buah itu sehat, kan? Tapi bagaimana jika saya katakan, buah yang Anda makan setiap pagi dengan niat sehat, diam-diam justru merusak kaki Anda, membuat lutut makin sakit, tumit makin berat, dan setiap tangga terasa seperti gunung. Dan yang paling mengejutkan, Anda mungkin baru saja memakannya tadi pagi sambil berkata, ini alami, ini menyehatkan. Padahal untuk tubuh usia 60 tahun ke atas, buah itu bisa jadi bom waktu. Hari ini, kita akan bongkar 7 buah yang terlihat suci, tapi ternyata bisa mempercepat kelemahan, nyeri, bahkan memperburuk radang sendi Anda. Jangan kemana-mana. Ini bukan mitos, ini peringatan tubuh Anda yang akhirnya terjawab. Assalamualaikum, halo Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di kanal 7 Menit Menuju Sehat. Saya Dr. Andi, dan seperti biasa, saya di sini bukan untuk menakuti, tapi untuk membuka mata dan hati Bapak Ibu, agar lebih waspada dan lebih bijak dalam menjaga kesehatan, terutama di usia 60 tahun ke atas. Setiap minggu, kami menerima banyak pertanyaan dari para lansia yang merasa sudah makan sehat, tapi justru merasa tubuh makin lemah. Dan hari ini, kita akan bahas satu penyebab yang sangat jarang dibahas. Buah-buahan tertentu yang ternyata bisa merusak kaki Anda secara perlahan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini penting dan ingin terus mendapatkan informasi jujur tentang kesehatan lansia, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena tubuh tidak menunggu dan informasi yang terlambat bisa berakibat besar. Pak Hasan, terima kasih sudah bergabung lagi hari ini. Apa kabar Pak di Semarang? Cuaca di sana masih panas-panas lembab seperti biasanya. Hehe, iya dok, Semarang tetap saja gerah. Saya ini pensiunan guru matematika, usia 67 sekarang. Dulu saya kuat naik motor keliling kampung, tapi sekarang kaki sering nyeri, lutut ngilu, betis suka kram malam-malam. Padahal saya rajin jalan pagi, makan buah tiap hari juga. Jadi bingung. Kok malah makin lemas ya? Nah itu dia Pak, banyak lansia merasa sudah makan sehat, terutama buah-buahan. Tapi tetap saja kaki terasa lemah, lutut nyeri, atau susah naik tangga. Mungkin tanpa sadar, justru ada buah yang Bapak konsumsi setiap hari, yang sebenarnya tidak cocok untuk tubuh usia 60 ke atas. Loh? Serius dok? Saya ini tiap pagi makan pisang, kadang juga semangka atau anggur. Itu kan sehat semua, ya? Secara umum sehat, Pak. Tapi untuk usia Bapak, sistem metabolisme dan sirkulasi darah sudah berubah. Dan beberapa buah, meski alami, bisa memperburuk radang sendi, menaikkan gula darah, atau membuat kaki makin berat tanpa kita sadari. Hari ini, kita akan bahas 7 buah yang paling sering bikin kaki lansia makin lemah. Tapi sayangnya, justru sering ada di meja makan kita. Kita mulai dari buah pertama, Pak Hasan. Nanas, buah tropis yang segar, manis, dan katanya sih anti-inflamasi karena mengandung bromelain. Iya, saya juga pernah baca itu dok. Katanya nanas bagus buat peradangan. Betul, tapi hanya sebagian kasus dan untuk tubuh yang masih kuat. Di usia lansia, nanas bisa jadi pedang bermata dua. Kandungan asam dan gula alami dalam nanas cukup tinggi. Untuk tubuh Bapak yang sudah lebih sensitif, ini bisa menaikkan gula darah tiba-tiba dan memicu nyeri sendi. Wah, pantesan habis makan nanas, lutut saya suka terasa berat dan kaki lebih cepat pegal. Ya. Persis, Pakistan. Nanas juga mengandung asam kuat yang kalau dikonsumsi rutin bisa memperparah radang sendi. Banyak pasien lansia saya mengeluh lutut kaku, tumit sakit, padahal mereka rutin makan nanas setiap minggu. Dan satu lagi, kalau Bapak sedang minum obat pengencer darah, bromelain bisa mengganggu efektivitas obat. Astaga, saya minum obat darah tinggi dan pengencer darah juga, dok. Jadi makin bahaya ya? Iya, bisa saling mempengaruhi. Masalahnya, efeknya tidak langsung terasa, tapi bertahap dan diam-diam. Tahu-tahu kaki makin berat, makin sulit jalan, dan kita pikir itu karena usia, padahal bisa jadi karena nanas. Saya kira nanas itu pilihan sehat. Ternyata malah diam-diam merusak ya dok. Betul, bukan berarti harus benci nanas, tapi kita harus lebih bijak. Kalau sudah ada nyeri, bengkak,
atau kaku di kaki, lebih baik batasi dulu. Sekarang, mari kita bahas buah kedua, yang lebih sering dikira sahabat otot, tapi ternyata bisa menipu. Buah kedua yang harus diwaspadai adalah pisang. Lembut, manis, tinggi potasium. Banyak orang bilang ini baik untuk otot, mencegah kram. Saya makan tiap pagi, Dok. Dan itu justru masalahnya, Pak. Pisang memang sehat, tapi untuk usia lansia, pisang bisa jadi jebakan. Gula alaminya tinggi dan cepat diserap tubuh. Hasilnya, gula darah melonjak, dan kalau terjadi terus-menerus, bisa memicu insulin resistance yang melemahkan aliran darah ke kaki. Makanya betes saya suka kaku habis sarapan. Betul. Selain itu, pisang juga bisa menyebabkan retensi cairan, apalagi kalau ada masalah jantung. Akibatnya, kaki bengkak, sendi kaku, dan terasa berat. Banyak lansia mengira pisang memberi tenaga, padahal justru secara perlahan mengikis kekuatan kaki mereka. Baru tahu saya, dokter. Karena efeknya tidak langsung terasa, tapi tiba-tiba terasa waktu kita butuh kekuatan. Naik tangga lebih susah, jalan cepat jadi berat. Jadi, kalau sudah sering nyeri atau kram setelah makan pisang, lebih baik mulai kurangi atau ganti dengan buah lain yang lebih ramah lansia. Buah ketiga ini kecil, manis, dan sering dianggap sehat. Anggur. Banyak orang percaya anggur baik untuk jantung karena mengandung antioksidan. Tapi bagi lansia, anggur bisa jadi pemicu radang yang diam-diam menyerang kaki. Kenapa? Karena anggur mengandung fruktosa tinggi, jenis gula yang langsung masuk ke hati. Saat hati kewalahan, fruktosa berubah menjadi asam urat dan lemak. Dan ketika asam urat menumpuk di sendi, rasa sakit pun muncul. Nyeri di lutut, bengkak di pergelangan kaki, kekakuan di telapak kaki. Saya suka ngemil anggur sore-sore, Dok. Kadang sampai 2 cangkir. Nah, itu dia. Karena ukurannya kecil dan rasanya segar, mudah untuk makan berlebihan. Tapi setiap genggam anggur menyumbang fruktosa tinggi. Lama-lama, fruktosa ini memicu peradangan menyebar ke seluruh tubuh. Gerakan jadi lambat, kaki makin berat, dan rasa sakit makin sering muncul, tanpa kita sadari penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun anggur terlihat polos dan menyehatkan, untuk lansia dengan masalah kaki dan sendi, ini bisa memperparah kondisi. Waspadai kalau ibu bapak sering merasa nyeri tiba-tiba di jari kaki atau betis kaku di pagi hari. Mungkin penyebabnya bukan cuaca, tapi anggur yang kemarin sore Anda makan. Sekarang kita bahas buah keempat, semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Segar, manis, terasa ringan seperti air. Tapi justru karena rasanya ringan itulah, banyak orang lansia tidak sadar bahaya yang tersembunyi. Semangka punya indeks glikemik tinggi, artinya bisa menaikkan gula darah secepat permen. Dan di usia 60-an ke atas, tubuh kita tidak lagi mampu mengatur lonjakan gula seperti dulu. Hasilnya, peradangan meningkat, sirkulasi terganggu, kaki mulai lelah dan bengkak. Saya pikir semangka itu aman, Dok. Kan kebanyakan air. Itulah penipuannya, Pak. Semangka memang terasa ringan, tapi gula yang dikandungnya masuk ke darah dengan cepat. Akibatnya, setelah makan, banyak lansia merasa betis berat, kaki ngilu, dan naik tangga makin susah. Lebih parah lagi, karena segar dan enak, kita sering makan berlebihan. 1 iris jadi 2, jadi 3. Tanpa sadar, gula terus masuk, radang terus meningkat. Dan sayangnya, efeknya tidak langsung terasa, tapi menumpuk hari demi hari. Jadi untuk lansia, terutama yang sering merasa kaki mudah lelah atau bengkak, lebih baik batasi semangka. Bukan karena semangka itu jahat, tapi karena tubuh kita sekarang sudah tidak sama seperti dulu. Buah kelima ini selalu dianggap simbol kesehatan. Jeruk. Kaya vitamin C, harum, dan sering jadi pilihan sarapan pagi. Tapi untuk tubuh lansia, jeruk bisa jadi penyebab nyeri sendi yang tidak disadari. Jeruk mengandung asam sitrat tinggi, dan saat usia kita bertambah, sendi serta jaringan lunak menjadi lebih sensitif terhadap asam. Asam ini bisa memperburuk radang kronis, menyebabkan kekakuan di lutut, nyeri di pinggul, dan rasa panas di telapak kaki. Saya tiap pagi minum jus jeruk, Dok. Rasanya seger banget. Seger memang, Pak. Tapi kalau diminum rutin setiap hari, asam dan gula alami dalam jeruk bisa menggoyang kestabilan gula darah dan memperburuk peradangan di dalam tubuh. Apalagi kalau Bapak sudah punya riwayat radang sendi atau asam urat, jeruk bisa seperti menyiram bensin ke api. Beberapa pasien saya cerita, pagi hari lutut kaku,
siang mulai ngilu, dan malam terasa panas di kaki. Waktu saya tanya, ternyata mereka rutin minum jus jeruk atau makan jeruk segar. Masalahnya bukan karena jeruk itu tidak sehat, tapi karena tubuh lansia tidak lagi mampu netralisir asam sebanyak dulu. Jadi, hati-hati. Kalau setelah makan jeruk atau minum jus jeruk, Bapak Ibu merasa sendi makin ngilu atau lutut kaku saat bangun pagi, mungkin bukan cuaca, tapi jeruk itu sendiri. Kita lanjut ke buah keenam, yang sering dikira paling aman, apel hijau. Rasanya asam segar, rendah gula, dan terlihat sehat banget. Tapi justru karena kesannya sehat inilah banyak lansia lengah. Apel hijau mengandung asam malat dan gula alami tersembunyi. Di tubuh muda, ini tak masalah. Tapi saat lansia, lapisan lambung lebih sensitif dan sendi mudah meradang. Asam malat bisa memicu rasa kaku di lutut, panas di paha, atau nyeri di pinggul. Saya sering makan apel hijau malam hari, Dok. Saya kira lebih baik daripada camilan manis. Tapi belakangan ini, tiap bangun pagi, kaki rasanya berat, lutut agak nyeri. Saya pikir karena posisi tidur. Banyak yang berpikir begitu, Pak. Tapi sebenarnya rasa berat dan kaku di kaki bisa datang dari apel hijau yang dikonsumsi malam hari. Selain asamnya, apel juga tetap mengandung gula alami. Dan di usia Bapak, metabolisme yang melambat membuat gula ini menyebabkan fluktuasi kadar energi dan memperparah kekakuan otot. Efeknya tidak langsung, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus, apel hijau bisa menumpuk asam dalam tubuh, menekan persendian, dan menyebabkan kram malam, nyeri bangun pagi, serta sulit naik tangga. Jadi, bukan berarti apel harus dihindari sepenuhnya, tapi perlu dipilih waktu dan jumlahnya dengan bijak, khususnya bagi yang sudah punya keluhan kaki dan sendi. Buah terakhir ini manis, lembut, dan jadi favorit banyak orang, terutama saat musim panas, mangga. Tapi justru karena terlalu disukai dan terasa alami, mangga sering membuat kita lupa batas. Mangga punya kandungan gula alami yang sangat tinggi. Setiap gigitan mangga adalah lonjakan gula darah. Dan bagi tubuh lansia, ini berbahaya. Lonjakan itu bisa menyebabkan insulin naik turun tajam, yang berujung pada peradangan di sendi dan saraf kaki. Wah, saya suka banget mangga, Dok. Kalau sudah matang, manisnya bikin ketagihan. Tapi saya juga sering merasa kaki kesemutan dan lutut berat setelah makan terlalu banyak. Itu salah satu tanda yang sering muncul, Pak. Gula dari mangga bisa menyusup ke pembuluh darah kecil, khususnya di kaki dan pergelangan kaki. Efeknya, bengkak malam hari, rasa nyeri seperti ditusuk di jari kaki, dan kaki terasa berat meski hanya jalan sebentar. Masalahnya, karena mangga terasa ringan dan alami, banyak lansia tidak sadar mereka makan terlalu banyak. Tapi tubuh tidak melihat rasa, yang dilihat adalah jumlah gula yang masuk. Dan seiring waktu, gula ini bisa melemahkan sendi, mengganggu keseimbangan, dan memperlambat langkah. Jadi, meskipun mangga termasuk buah tropis yang lezat, untuk usia 60 ke atas, makan mangga harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau sudah punya masalah sirkulasi atau nyeri sendi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu bahwa tidak semua buah itu cocok untuk usia lanjut. 7 buah yang sering dianggap sehat justru bisa memperparah nyeri kaki, radang sendi, dan kelemahan otot secara diam-diam. Tapi jangan khawatir, tubuh kita juga punya kemampuan untuk pulih, asal kita beri asupan yang tepat. Karena seperti halnya ada buah yang memperburuk, ada juga buah yang justru memperkuat, memperlancar sirkulasi, dan mengurangi rasa nyeri. Hari ini, saya akan berbagi 5 jenis buah pilihan yang bukan hanya aman, tapi sangat dianjurkan untuk para lansia yang ingin tetap kuat, stabil, dan bebas rasa sakit. Pertama, keluarga buah beri, blueberry, raspberry, dan blackberry. Walaupun kecil, buah ini kaya antioksidan, rendah gula, dan ramah bagi gula darah. Mereka membantu meningkatkan aliran darah, terutama ke area kaki yang sirkulasinya lemah. Buah beri juga dikenal mampu mengurangi pembengkakan, mengatasi kekakuan sendi, dan memberi energi stabil tanpa lonjakan insulin. Bahkan, hanya dengan 1 genggam kecil sehari, Anda sudah membantu sendi Anda bernapas lebih lega. Yang kedua, buah ceri. Meski jarang dibahas, ceri mengandung senyawa yang bisa menurunkan kadar asam urat dalam tubuh.
Ini sangat penting untuk lansia yang sering mengalami nyeri di ibu jari kaki atau bengkak di pergelangan. Ceri juga membantu mengurangi rasa panas di lutut atau betis, sensasi yang sering dirasakan malam hari. Tapi ingat, cukup segenggam kecil saja setiap hari, jangan berlebihan. Buah ketiga ini sering dikira sayur, padahal sebenarnya buah. Alpukat. Alpukat kaya lemak sehat, khususnya omega 9 dan fitonutrien, yang bisa menenangkan peradangan di dalam sendi dan otot. Selain itu, alpukat juga membantu stabilisasi gula darah, memberi energi bertahan lama, dan melembutkan gerakan lutut saat berjalan. Coba 1 porsi kecil setiap hari, dicampur dengan roti gandum atau salad. Hasilnya akan terasa dalam beberapa minggu. Buah keempat adalah pepaya. Sangat mudah dicerna, kaya enzim papain, dan cocok untuk lansia yang punya masalah pencernaan. Tapi tidak hanya itu, pepaya juga memiliki sifat antiinflamasi yang alami, membantu meredakan sendi bengkak dan lutut ngilu. Ditambah kandungan vitamin C-nya, pepaya membantu produksi kolagen untuk perbaikan jaringan sendi dan menjadikan langkah Anda lebih ringan. Dan terakhir, pir. Buah ini manisnya lembut, indeks glikemiknya rendah, dan bisa memberi energi stabil tanpa membebani gula darah. Pir sangat cocok dikombinasikan dengan sedikit serat atau protein, misalnya dengan kacang-kacangan atau yogurt. Bagi lansia yang sering merasa kaki berat setelah makan manis, pir bisa jadi alternatif yang aman. Tidak memicu bengkak, tidak menyebabkan nyeri, dan membantu menjaga stabilitas saat berjalan. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kita harus takut makan buah. Tapi di usia 60 ke atas, pilihan yang dulu terasa aman, sekarang harus lebih disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tubuh kita sudah banyak bekerja selama puluhan tahun. Sekarang waktunya kita memberinya bahan bakar yang tepat, agar tetap kuat, tetap stabil, dan tidak tergantung orang lain. Dan seperti kata pepatah, yang menua itu usia, bukan semangatnya. Saya setuju, Dok. Saya ini sudah 67, tapi saya masih ingin bisa naik tangga sendiri, jalan ke masjid sendiri, dan mandiri tanpa merepotkan anak. Ternyata cuma dengan mengganti pilihan buah, langkah saya bisa jadi lebih ringan. Menjaga kaki itu menjaga kebebasan saya. Betul sekali, Pak Hasan. Dan untuk Bapak Ibu yang masih mendengarkan sampai akhir video ini, saya yakin itu artinya Anda peduli pada diri sendiri. Anda ingin hidup lebih ringan, lebih sehat, dan lebih berdaya di usia emas ini. Karena itu, kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke saudara, tetangga, atau teman senam yang mungkin sedang menghadapi masalah kaki juga. Dan jangan lupa subscribe ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan info penting yang bisa menyelamatkan langkah Anda. Terakhir, tulis di komentar. 1. Jika Anda merasa terbantu. 0. Jika belum. Karena dari komentar itulah kami tahu Anda mendengar dan kami tahu harus terus berbagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap seimbang, dan tetap mandiri.